Terkadang semakin bilang gak apa-apa dan berusaha untuk bersikap seolah-olah semua tuh baik-baik aja tuh rasanya melelahkan juga ya. Ya, rasanya seperti terus-menerus membohongi diri sendiri, padahal keadaan aslinya tuh gak sebaik-baik itu. Kadang semakin dewasa itu justru malah dipaksa buat terlihat baik-baik aja, padahal keadaannya tuh lagi gak sebaik-baik itu. Berusaha untuk terlihat tenang, padahal isi kepala tuh berantakan. Ya, berusaha untuk memberikan senyuman, terus memberikan canda tawa di hadapan semua orang. Padahal aslinya, ketika sedang sendirian, ia hanya bisa merenung dan hanya bisa bersedih atas apa yang saat ini sedang ia alami. Emang gak mudah sih buat selalu bersikap baik-baik aja dengan keadaan yang bikin kamu tuh gak bisa untuk ngelakuin itu. Pasti kamu pernah kan ngalamin hal yang bikin kamu tuh lagi kacau banget, kamu lagi berantakan banget. Tapi kamu dipaksa sama keadaan buat ya semua tuh seperti tidak terjadi apa-apa. Semua tuh seperti terlihat baik-baik aja. Padahal kamu juga hanya manusia biasa yang sesekali tuh butuh yang namanya tuh ya kamu bisa cerita sama orang lain, kamu punya tempat di mana keluh kesah kamu diterima dan kamu bisa ngungkapin apa yang menjadi beban pikiran kamu saat ini. Sehingga kamu gak perlu untuk menampung semuanya sendirian. Tapi baik lagi, gak semua orang tuh punya definisi rumah yang menurut dia tuh ini loh rumah dimana dia bisa beristirahat sejenak, rumah yang dimana dia bisa memulihkan energi setelah seharian mungkin energinya sudah terkuras habis. Ya, kalau berbicara soal dewasa itu pasti gak ada habisnya sih. Bener apa enggak? Karena memang di kehidupan yang sedang kita jalani itu pasti akan ada hal yang bakalan kita hadapi. Dan semua tuh gak melulu soal bahagia aja. Pasti ada kekecewaan, luka, sedih, dan lain sebagainya. Dan itulah tugas kita gimana caranya agar kamu mampu menghadapi semuanya dengan baik dan bisa berdamai atas apapun yang mungkin sulit untuk kamu terima. Hai semuanya. Apa kabar? Gimana hari ini? Apakah hari ini jadi hari yang baik buat kamu? Apakah keadaannya hari ini jadi jadi aduh, jadi grogi kan? Oke. Apakah hari ini keadaannya tuh kamu bahagia atau apa? Ya pokoknya udah gak heran lah, opening aku pasti akan selalu menanyakan keadaan kalian. Karena buat aku itu adalah hal yang paling penting banget untuk aku tanyakan. Ya, tujuan aku tuh mau kamu tuh ngerti gitu sama apa yang sedang kamu rasain saat ini. Jangan karena kamu tuh gampang banget untuk ngerti dan paham sama orang lain, tapi ketika kamu berusaha untuk memahami dirimu sendiri, kamu terlihat kesulitan. Siapa yang masih suka kayak gitu? Ada enggak? Tapi aku pikir jangan ya. Kita tuh harus balance antara ya buat orang lain dan buat diri sendiri. Tapi apapun itu, aku selalu berdoa di setiap podcast aku bawakan, semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat, terus harinya diberi kebahagiaan dan kelancaran untuk segala apapun yang sedang kalian jalani. Amin. Oh iya, akhir-akhir ini aku tuh lagi banyak banget dapat pertanyaan. Ya, sebenarnya apa ya, dibilang banyak banget juga. Sebenarnya dari dulu nih pertanyaan yang sama. Dan aku gak pernah ngerasa kayak aku bosan banget dapat pertanyaan ini, gak sama sekali. Cuman kadang aku mikir, oh mungkin orang lain juga perlu tahu kali ya dari
apa yang mungkin selama ini tuh aku lakuin. Terus dari pertanyaan-pertanyaan itu mungkin kalian semua juga pengen tahu gitu loh. Sebenarnya pertanyaan sering banget aku dapetin, entah itu di kolom komentar, DM Instagram, dan ketika aku lagi live TikTok. Pertanyaannya itu yaitu, Kak April, emang Kak April gak capek ya buat dengerin orang lain? Emang Kak April gak capek ya selama ini tuh jadi pendengar gitu buat orang-orang yang cerita sama Kak April? Jujur gimana ya? Karena emang setiap aku jawab pertanyaan itu, aku akan selalu jawab, aku gak pernah capek. Selama menjadi pendengar itu, ya I learn everything. Aku jadi kayak banyak banget belajar dari orang-orang yang datang ke aku. Malah mereka yang ngajarin aku gimana supaya aku bisa lebih berusaha untuk memahami orang lain, untuk bisa menjaga perasaan orang lain, untuk lebih terbuka perspektifnya tanpa mudah menghakimi orang lain. Dan tanpa mereka sadari juga, mereka tuh ngasih tahu kalau di dunia ini semua orang tuh sama-sama punya luka. Setiap orang ternyata punya perih di hatinya dan punya badai di hidupnya. Mungkin kamu akan melihat orang lain dengan kehidupan yang mungkin ia memiliki kehidupan yang bahagia, tapi pada dasarnya ya, setiap orang tuh memiliki badainya tersendiri. Mungkin bagi kamu yang menganggap bahwa kehidupan kamu tuh jauh dari bahagia, justru banyak kok orang di luar sana yang kehidupannya tuh justru ya lebih banyak badainya. Mungkin kita harus lebih banyak bersyukur atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dengan aku berusaha untuk menjadi pendengar untuk orang lain, itu adalah salah satu cara bahwa orang lain juga perlu tempat di mana ia bisa menceritakan apa yang saat ini menjadi beban pikiran dia. Karena gak semua orang tuh punya tempat cerita. Dan gak semua orang juga punya orang di mana dia bisa memahami dengan baik. Walaupun memang aku sampai sekarang pun, aku mungkin banyak kekurangan, dan ya setiap orang tuh gak ada yang sempurna. Karena mendengarkan itu bikin paham bahwa ternyata banyak sekali orang terluka tanpa punya tempat untuk mereka pulang dan dengar. Sekaligus dibuat sadar kalau sekuat dan setangguh itu ya manusia. Makasih ya untuk siapapun yang udah berani ngomong dan cerita ke orang yang kamu percaya ketika kamu lagi kesakitan. Dan satu lagi, kamu gak sendirian, tolong ingat itu. Mungkin emang seringkali setiap harinya tuh kamu selalu bilang bahwa kamu tuh dalam keadaan yang baik-baik aja. Tapi aku tahu kok, itu hanyalah kalimat penenang untuk diri kamu. Padahal jauh dalam hati kamu ada perasaan yang gak bisa kamu utarakan dan gak bisa untuk kamu ceritakan. Karena kamu udah terbiasa untuk apa-apa tuh ditanggung sendiri. Dan mungkin ini judulnya tuh, kamu mungkin sedikit aneh melihat thumbnail aku. Ya, kenapa Kak April judulnya kok tidaknya dicoret? Ayo, ada yang tahu nggak kenapa? Sebenarnya cukup menarik ya, karena aku nggak pernah juga bikin judul dengan konsep seperti ini. Kamu tahu nggak kenapa? Karena kenapa aku mencoret kalimat tidak? Karena kamu, mungkin kita semua sering sekali bilang bahwa keadaannya tuh lagi baik-baik aja. Padahal keadaannya tuh lagi tidak baik-baik aja. Kamu selalu menghapus kalimat tidak agar orang lain tidak menanyakan perihal keadaan kamu yang bagaimana. Karena kamu mungkin merasa bahwa dengan kamu menghadapi semuanya sendiri tuh ngebuat diri kamu menjadi jauh lebih baik. Ya, memang seseorang yang dimana dia tuh tumbuh dan besar dalam lingkungan yang terbiasa untuk apa-apa sendiri,
pasti enggan dan susah banget untuk cerita sama orang lain. So gak apa-apa kok. Memang terkadang ada capek yang emang gak bisa untuk diungkapin. Ada cerita yang emang gak bisa untuk diceritakan. Dan mungkin hari ini kamu keadaannya tuh lagi gak baik-baik aja. Tapi kamu berusaha untuk baik-baik aja. Karena kamu tahu kalau kamu tuh kuat. Setiap harinya tuh kamu akan bertemu dengan banyak orang. Beda sifat, beda pemikiran, beda perlakuan, dan kamu harus belajar menerima fakta bahwa akan ada banyak persepsi terhadap kamu. Ada yang menganggap kamu itu baik, ada juga yang tidak. Ada banyak penilaian, kadang tergantung kepentingan juga, dan situasi yang menguntungkan. Sebab itu, kamu harus paham soal nilai diri kamu sendiri. Terlepas bagaimana pendapat orang lain atas kamu, jangan lupa untuk jadi pendukung pertama atas dirimu sendiri. Oke? Karena bagaimanapun juga, hanya kamu sendirilah yang ada ketika dunia sedang tidak baik-baik aja. Mungkin emang hari ini jadi hari yang capek banget buat kamu. Capek pura-pura seneng, capek nangis sendirian, capek nahan amarah, capek banget rasanya. Kadang sering banget gak sih mikir kayak, kenapa sih hidup aku tuh banyak sedih-sedihnya? Pernah gak kau mikir kayak gitu? Atau kalau misalnya lagi dalam keadaan down nih ya, pasti suka mikirin pikiran-pikiran yang emang kamu tuh gak perlu mikirin hal itu gitu loh. Kenapa hidup kamu tuh banyak sedihnya? Kenapa hidup kamu tuh gak bahagia? Kenapa hidup kamu tuh seperti ini, seperti itu gitu. Sebenarnya itu bukan berarti kita gak bersyukur ya, melainkan emang setiap manusia itu pasti punya sisi ngeluhnya tersendiri. Tapi yang terpenting, jangan terlalu sering mengeluh karena itu gak baik. Oke? Coba, kalau emang kamu sering bilang seperti itu, coba tarik nafas pelan-pelan dulu. Sekarang, aku mau bilang sama kamu itu hebat banget loh. Karena kamu udah mau coba bertahan walaupun itu pasti rasanya susah. Makasih ya. Karena apapun yang kamu rasakan itu penting supaya kamu bisa bahagia seutuhnya. Aku harap kamu juga bisa bilang makasih ke diri kamu sendiri setiap harinya. Kadang emang kita lupa ya untuk bilang terima kasih sama diri sendiri. Karena udah melewati banyak sekali hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Dan aku cuma mau bilang, terima kasih sudah bertahan sampai hari ini. Terima kasih sudah berjuang sampai selama ini. Apapun yang sedang kamu alami, mungkin berat dan melelahkan. Tapi, kamu diciptakan bukan untuk gagal ataupun berakhir sia-sia. Di dunia itu emang gak ada yang abadi. Kegagalan, kesakitan, kesialan, ataupun kehancuran, semua akan berangsur membaik, dan semua akan pulih, dan semua akan sembuh. Mengabaikan perasaan diri sendiri dan berpura-pura bahagia, mungkin itu udah menjadi makanan kamu sehari-hari. Tapi, coba belajar untuk dengerin diri kamu sendiri. Jangan terlalu memaksakan diri. Gak ada salahnya kok mengaku lelah. Serius, bener deh. Mengaku lelah tuh bukan berarti lemah. Ambil waktu sejenak untuk bermanja pun beristirahat. Setelahnya, jadi pribadi yang lebih hebat, meski banyaknya masalah yang menjerat. Dan video ini tuh bukan untuk menyemangati kamu. Tapi saat kamu mendengarkannya, maka kamu adalah seorang yang sangat kuat karena telah berhasil melewati hari ini meskipun harus tertatih-tatih. Esok hari, semoga ada satu keadaan yang mampu membuat kamu tersenyum lega, tertawa lepas, dan membuat kamu ingin berbagi kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar kamu. Namun, jika yang terjadi itu adalah sebaliknya, semoga dengan itu mampu membuat kamu menjadi pribadi yang lebih dewasa dan bijak dalam menyikapi setiap keadaan. Dikuatkannya lengan serta pundakmu untuk menopang setiap beban, dilembutkannya hatimu untuk menerima seburuk-buruknya keadaan, dan dijernihkannya pikiran kamu untuk tetap berbaik sangka kepada Tuhan. Mungkin kalimat "aku baik-baik aja"
adalah definisi kebohongan yang sebenarnya. Sedang terjadi pada mental maupun hati. Ia sedang tidak sehat, apalagi baik-baik aja. Sebenarnya, akui aja kalau diri kamu tuh sedang berada di low level. Yang dimana semua sedang jatuh. Hati, pikiran, fisik, maupun apapun itu. Mengakui pada diri sendiri bahwa kamu lemah dan butuh energi positif untuk membangkitkannya. Karena jika diri kamu tuh terus memaksa untuk merasa baik-baik aja, sejatinya kamu tuh sedang menyiksa diri kamu sendiri. Sedang membuat pattern kusut yang akan membuatmu semakin rumit. Coba deh, mungkin selama ini kamu udah terlalu sering kan buat, ya udah aku kuat kok, aku baik-baik aja, aku nggak apa-apa. Tapi percaya deh, semakin kamu bersikap seperti itu, pasti rasanya melelahkan juga kan? Ada perasaan lelah yang mungkin itu kamu nggak bisa untuk ungkapin, dan itu ngebuat diri kamu ngerasa, aku harus selalu kuat. Padahal setiap orang tuh nggak selamanya ia bisa terus kuat. Akui aja bahwa diri kamu tuh sedang tidak baik-baik aja. Dan pada fase ini adalah kunci untuk melakukan perubahan. Karena apabila seorang merasa baik, dia akan sulit untuk diperbaiki. Dan batas kuatnya seseorang itu bukan dilihat dari seberapa banyak kesabaran yang ia punya. Tapi lihatlah seberapa friendly-nya ia dengan semua kondisi yang telah dihadapi. Begitupun dengan kemampuannya sudah terbiasa dengan luka. Ia tidak suka meringis kesakitan, ia tidak suka meminta keibaan dunia, dan ia juga tidak suka memperlihatkan semua itu kepada siapapun, bahkan untuk dirinya sendiri. Walaupun tanpa ia sadari, kesukaannya adalah menyakiti dirinya sendiri. Kita harus bisa untuk membalancing life kehidupan kita. Walaupun emang keadaan itu lagi berat, jangan sampai kamu menyakiti dirimu sendiri. Cobalah untuk berdamai walaupun itu rasanya susah banget, dan aku tahu akan hal itu. Pada dasarnya memang setiap orang tuh butuh didengar. Sebisanya memendam, gak bisa sampai bertahan lama. Kita butuh selingan seperti support atau pembenaran dari sekitar. Atau bahkan sebagai bentuk pengalihan dari rumitnya pemikiran. Dan bisa merasakan adanya hadiran seseorang sebagai bentuk pengungkapan bahwa kita tuh punya seseorang loh. Kita tuh gak sendiri aja. Pemikiran yang rumit juga, namun kalau kita rasain sendiri tuh pasti akan semakin rumit rasanya. Beranjak dewasa tuh, setiap orang tuh pasti butuh banget yang namanya didengar. Mungkin sebagai bentuk pengalihan bahwa diri sendiri tuh ada seseorang yang begitu peduli. Tapi kita hanya punya diri kita sendiri. Mungkin emang setiap orang pasti ngerasa kayak sulit banget untuk mendapatkan kebahagiaan. Karena mungkin ia ngerasa kalau dirinya tuh setiap hari itu dalam keadaan yang gak baik-baik aja. Tapi berusaha untuk bersikap baik-baik aja. Setiap orang tuh punya standar kebahagiaannya tersendiri. Ya walaupun emang kamu ngerasa bahwa hidup kamu tuh gak pernah bahagia, pada dasarnya ya setiap orang tuh punya standar kebahagiaannya dong. Dan setiap orang juga pasti memiliki prosesnya tersendiri dalam menjalani kehidupan dia jalani. Dan aku yakin sekali dengan kalimat, kita tidak akan tahu diri kita 1 detik ke depan tuh bakal jadi apa. Jadi dewasa itu tentang menerima dan bisa berdamai dengan keadaan yang kita alami. Karena akan semakin dihadapkan pada hal-hal yang tidak menyenangkan. Mau kembali seperti dulu lagi, itu pun gak mungkin. Mau kesel, marah-marah, itu juga gak mempan, malah bikin capek sendiri. Dan jalan satu-satunya, ya udah jalani aja. Kadang aku tuh di umur sekarang tuh sering banget dihadapin sama hal-hal yang gak nyenengin. Aku seolah-olah cuman mau nyamannya aja, enggan sama resikonya. Actually, aku sadar menjadi dewasa itu adalah sebuah proses. Kita diterpa masalah pun menjadi bagian dari proses pendewasaan itu. Kadangnya emang kita menghadapi masalah tuh jatuhnya lebih menyala. Terima sih terima, karena taunya yang gak mungkin buat diulang. Hanya saja banyak banget keluhan-keluhan yang gak terimanya itu. Aku sering banget nyala takdir itu sendiri. Kenapa harus begini? Kenapa mesti begitu? Dan banyak kata kenapa lainnya. Dan pada akhirnya, aku sadar,
Apa yang aku lakuin itu nggak ngejamin apa-apa. Hanya capek aja yang didapat. Capek fisik dan juga capek mental. Menjadi dewasa itu bukan tuntutan, tetapi tentang keikhlasan hati. Ya, aku pernah baca hal itu kok. Menjadi dewasa itu kita sejujurnya perlu pengendalian diri terlebih pada emosi. Kita nggak dituntut, namun perlu agar nanti saat menua tidak ada sesal pada masa-masa dewasa. Dan menjadi dewasa tuh kita harus lebih fokus pada respon kita saat menghadapi masalah. Kita memang perlu memilah pilihan saat itu. Tentu, kita pasti akan dihadapkan dengan masalah-masalah, tetapi kita juga akan dihadapkan bagaimana kita mampu menyelesaikan masalah tersebut dengan tenang. Dan proses dewasa itu menjadi kode bagi kamu bahwa semakin menjalani hidup ke depannya itu bakal lebih berat. Makanya di proses itu kamu diajarkan tentang lapang, ikhlas, bahwa memang ada hal yang tidak bisa kamu salah, ada hal yang memang tidak bisa kamu kehendaki, hanya perlu kamu terima dan kamu jalani. Walaupun emang keadaan itu adalah keadaan yang gak menyenangkan. Pasti sering banget kan ngerasa bahwa hidup tuh gak adil. Siapa yang suka kayak gitu? Pasti ada kan? Ya emang gak adil sih. Kamu ngerasa bahwa hidup itu gak adil hanya di saat kamu merasakan hal yang tidak menyenangkan itu. Sedangkan saat kamu bahagia, kamu merasa hidup itu indah banget kan? Ayo, siapa? Justru ya, hidup tuh adil banget. Ada bahagia, ada derita, jadi semuanya balance kalau menurut aku. Semuanya itu udah terakhir. Tentu sesuai dengan usaha kamu juga. Semua yang terjadi itu ada alasannya masing-masing. Bahkan untuk yang menyedihkan sekalipun ada hikmah di baliknya. Hanya saja seringkali tuh prasangka kamu tuh lebih awal mengatakan hal yang gak baik. Dewasa itu mudah kok. Justru sangat seru. Kamu temui banyak hal baru di dalamnya. Kamu temui banyak pembelajaran di dalamnya. Hanya saja memang perlu kata kuat di dalamnya. Semangat ya. Untuk kamu semua yang saat ini sedang berjalan di dalam proses pendewasaan ini. Kamu kuat kok. Kalau kamu bilang kamu gak kuat, karena memang keadaan selalu menuntut kamu untuk terus kuat. Terus kamu yang dimana udah terbiasa untuk menghadapi semuanya sendiri, dan kamu menganggap bahwa diri kamu tuh gak mampu untuk melakukan semua itu. Hey, listen to me. Kamu kuat untuk alasan apapun itu dan kamu pasti bisa. Kamu harus yakin dan percaya bahwa apa yang kamu alami tidak akan pernah melampaui batas kemampuan kamu. Mengapa kamu mengalaminya? Ya karena kamu ditakdirkan untuk bisa melaluinya. Itu jawabannya. Kamu mungkin merasa sedikit penderitaan. Itu karena kamu ditakdirkan sebagai manusia yang kuat, yang mampu melalui hal demikian. Seharusnya kamu bisa bahagia. Bahagia karena kamu bisa menjadi orang-orang yang mampu melalui rintangan dan tantangan di dalam hidup. Karena kamu dengan istimewa bisa diberikan cobaan hidup yang mungkin barangkali tidak dilalui atau bahkan tidak mampu dilalui oleh orang lain. Setidaknya kali ini kamu mampu melaluinya. Aku tahu kok. Mungkin kehidupan dewasa itu kita butuh banget ya, butuh kuat gitu. Kita hanya butuh kuat. Jangan pikirkan hal lain. Jangan pikirkan bagaimana kamu bisa kuat. Jangan pikirkan bagaimana hasilnya nanti. Setidaknya berpikirlah bahwa kamu mampu melewatinya, kamu kuat dan kamu bisa. Kalau bukan kamu yang memberikan kalimat tersebut, siapa lagi? Karena sejujurnya yang mampu mengerti keadaan kamu, yaitu dirimu sendiri bukan orang lain. Maka dari itu, biarkan dirimu sendiri yang pertama kali memberikan kata semangat itu. Jangan malah sebaliknya, mengeluh, overthinking, gak percaya diri atau bahkan mundur sebelum memulai. Kamu harus memberikan kepercayaan lebih lagi untuk dirimu sendiri. Jika orang lain belum mampu seperti kamu, ya setidaknya biarkan diri kamu yang mengambil alih semuanya. Gak apa-apa, kita hanya memberikan ruang untuk diri ini, untuk lebih bisa memahami lebih baik lagi. Ya, memang kalau dipikir-pikir pasti capek banget kan jadi kamu. Sebenarnya bukan capek fisik yang diperdebatkan, tapi oleh hati dan pikiran. Tahu kok, sekarang lagi di fase berjuang-berjuangnya. Lagi di fase paling terberat-terberatnya.
Benar-benar fase yang ketika kamu ngejalin itu rasanya begitu sulit dan menakutkan. Semangat ya buat kamu, untuk dirimu, untuk hatimu dan pikiranmu. Kalau capek banget jangan lupa rehat sebentar. Cuma sarannya, jangan pernah memikirkan bagaimana menaklukkan di depan sana. Because pemikiran-pemikiran seperti itu sebenarnya ya lebih nakutin dibandingkan hal yang nyata. Tahu banget kok, ngejalanin dan ngelewatin fase ini tuh gak mudah. Barangkali bakal ngelewatin dengan air mata. Hanya saja kamu udah ada di fase ini, tinggal satu langkah lagi kamu bakal bisa bernafas dengan lega sejenak. Kamu kuatin hati dan fisik ya. Berpikir yang baik-baik aja, berpikir yang positif. True ya, namanya pemikiran tuh sangat berpengaruh juga loh sama apa yang bakal terjadi. Jadi jangan netting, jangan takut, jangan ragu, bahkan jangan sampai nyerah. Ya, ini semua mungkin pesan untuk kamu yang merasa kayak lagi ngejalanin hal yang berat sampai berpikir gak bisa. Coba deh ingat-ingat lagi. Gimana perjuangan kamu yang dulu-dulu. Trust me, gak ada yang gak mungkin. Yang gak mungkin itu cuman ketika kamu mengikuti pemikiran-pemikiran takut kamu akan sesuatu itu. Tolong banget untuk sayangi diri kamu sendiri. Find yourself, love yourself before you love someone else. Jadi jaga diri kamu baik-baik ya. Lakuin hal yang baik untuk diri kamu. Utamakan diri kamu. Tapi jangan lupa berbuat baik kepada orang lain yang membutuhkan. Tetap open sama masukan orang lain ya. So penting banget masalah omongan dari orang lain tuh disaring dulu. Lihat yang baik dan yang gak baiknya. Ambil hal yang membangun dan gak usah mikirnya yang cuma menghambat. Overthinking pada akhirnya cuma buat kamu takut. Yang gak negatif sih, hanya saja overthinking tuh buat kamu capek secara mental dan fisik. Benar apa enggak? Ya, aku sering banget juga dapat cerita dari orang-orang yang dimana kalian tuh lagi banyak banget overthinking, kayak pikiran tuh lagi bener-bener berantakan banget. So mulai sekarang, fokus sama diri kamu. Yang baik untuk kamu. Jangan dengar apa kata orang jika itu bukan sebuah masukan yang membangun. Dan tetap percaya sama diri sendiri. Karena orang yang bisa kamu percaya itu cuma diri kamu sendiri. Peluk diri kamu sekarang. Kamu udah melalui banyak sekali hal yang kamu tanggung sendirian. Dan pada akhirnya kamu bisa melaluinya. Banyak-banyak terima kasih sama diri kamu ya. Barangkali kamu sudah terlalu mudah mengucapkan terima kasih pada orang lain. Namun lupa berterima kasih pada diri sendiri. Kamu berhak bahagia. Kamu berhak berbangga atas diri kamu sendiri. Kamu berhak membahagiakan diri kamu. Namun jangan lupa juga menjadikan diri kamu menjadi manusia yang bermanfaat. Memang semua itu gak mudah. Pasti berat. Memang semua itu gak mudah, pasti berat. Namun gak ada yang gak mungkin kan? Semasih kamu yakin bisa mengusahakannya. Memang dewasa itu gak selalu berikatan dengan hal-hal yang bahagia aja. Mungkin bisa jadi kamu hari ini ngerasa lagi dalam keadaan yang gak baik-baik aja. Mungkin esok hari dan seterusnya keadaan kamu lebih baik dari sebelumnya. Karena kita gak ada yang tahu permasalahan apa yang akan dihadapi, ujian apa, dan kehidupan setelah ini tuh akan bagaimana. Semua gak ada yang tahu. Dan kalaupun emang keadaan kamu tuh lagi gak baik-baik aja, gak apa-apa kok. Gak apa-apa banget untuk mengaku kalau kamu tuh lagi gak baik. Bukan berarti dengan kamu mengakui itu terlihat seperti orang yang lemah. Gak sama sekali. Dan buat kamu yang hari ini lagi ngerasa gak baik-baik aja, ataupun lagi berusaha baik-baik aja padahal lagi gak baik. Ya, aku harap podcast ini dan podcast lainnya yang aku hasilkan itu bisa menjadi teman tidur buat kamu. Ya, tambahin cerita, intinya aku berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan karya yang terbaik. Tapi aku minta maaf ya kalau masih banyak kekurangan. Aku juga manusia biasa yang gak luput dari salah. Dan ya, aku bersyukur banget punya kalian semua. Karena kalian tuh bener-bener bener-bener orang terpenting lah setelah keluarga. Terima kasih ya udah selalu support aku sampai di titik sekarang. Udah selalu suka di setiap karya yang aku hasilkan.
Semoga kalian gak pernah bosen dan aku bisa terus memberikan hal positif untuk kalian semua. Makasih ya udah dengerin episode hari ini. Semoga episode hari ini ngomongnya susah. Oke, semoga episode hari ini bisa menjadi episode yang sedikit menenangkan. Karena emang dengan durasi yang wow, cukup lama ya. Ya itulah intinya. Semoga hari ini jadi hari yang baik, dan kalaupun emang lagi gak baik, semoga apapun yang sedang kamu hadapi bisa terselesaikan dan bisa kamu perbaiki untuk hal-hal yang mungkin sulit untuk kamu perbaiki. Harus bisa ikhlas ya, berdamai walaupun emang itu susah. Dan aku juga mau ngingetin, jangan lupa juga untuk follow Instagram aku dan TikTok aku supaya gak ketinggalan kalau aku lagi live TikTok, supaya kita bisa sharing. Terus pokoknya makasih udah support aku sampai sejauh ini. Maaf ya kalau kadang ada nada aku yang kurang enak, omongan aku yang kadang agak kecepetan. Tapi jujur emang kadang aku gak sadar akan hal itu. Tapi ya maaf juga kalau misalnya aku upload agak lama. Dan makasih juga ya udah selalu suka di setiap podcast aku bawakan. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Cerita.